Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut kembali pembelajaran daring, yaitu tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 1 Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1. Nah, kita belajar sumber energi. Ini adalah contoh sumber energi. Nanti perhatikan gambarnya. Nah, kemudian ada pertanyaan, silahkan dijawab di buku latihan dan dikumpul ke ustazah. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, bangsa yang dikaruniai sumber daya, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai yang bukan minyak. Selanjutnya, malam ini lingkungan tempat tinggal Beni gelap gulita. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir. Petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Beni. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Beni terputus. Nah, kemudian di sini ada percakapan antara Beni dan ayah Beni. Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Beni. Oh begitu, dari manakah suplai listrik di rumah kita ini, ayah? Suplai listrik rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Benar, Beni, listrik termasuk sumber energi. Sumber-sumber energi yang dapat menghasilkan listrik contohnya ada tenaga air, uap, panas bumi, atau nuklir. Sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis, oleh karena itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya, ucap ayah Beni. Nah, ini adalah contoh gambar pembangkit listrik. Kemudian di sini ada teks air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Jadi ini sangat berpengaruh sekali. Kalau kita sebagai manusia tidak menggunakan air sebaik-baiknya, maka akan cepat habis. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar. Energi listrik yang dihasilkan akan semakin besar. Nah, di sini ada pertanyaan, akan ustazah jawab langsung. Anti perhatikan saja, disimak. Pertama, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Nah, fungsinya yaitu untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Kemudian yang kedua jawabannya. Pertanyaan, mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Kira-kira kenapa? Karena butuh energi air yang besar untuk dapat menggerakkan kincir air. Nah, itulah penyebabnya kenapa dibuat bendungan. Karena untuk energi air yang besar dapat menggerakkan kincir tersebut. Kemudian yang ketiga, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Nah, kalau di tempat cerita tadi itu ada di Malang, PLTA Karangkars di Malang. Nah, kalau di Pekanbaru di mana? Nah, itu di Kampar ya, arah ke Sumatera Barat
itu ada terdapat PLTA. Nah, itu juga bisa salah satu contohnya. Nah, selanjutnya di sini ada nama peralatan dan kegunaannya. Yang pertama ada kompor listrik, kegunaannya yaitu untuk memasak. Yang kedua ada kipas, yaitu gunanya mendinginkan udara. Kemudian yang ketiga ada oven. Kegunaan oven yaitu sebagai mengoven makanan. Keempat ada blender, kegunaannya membuat jus ya. Kemudian yang kelima ada mixer, kegunaannya membuat kue. Selanjutnya yang keenam ada televisi, yaitu kegunaannya hiburan. Yang ketujuh, nama peralatannya ada vakum cleaner, yaitu kegunaannya membersihkan ruangan. Yang kedelapan ada setrika, yaitu kegunaannya merapikan pakaian. Yang kesembilan mesin cuci, kegunaannya mencuci pakaian. Kesepuluh ada HP atau gadget, yaitu kegunaannya sebagai alat komunikasi. Selanjutnya ada lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, adapun fungsinya bagi kehidupan kita yaitu sebagai berikut. Silakan Ananda semuanya simak. Ya, yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Artinya, di sini contoh nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Nah, begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Nah, artinya dimanapun kita berada, kita butuh lingkungan yang bisa membuat kita berinteraksi satu sama lain dengan manusia lainnya. Nah, jadi kita juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Jadi tidak ada manusia yang tidak berinteraksi dengan manusia lainnya. Kemudian yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, Anti pasti bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Pasti kita tidak nyaman kan tinggal di rumah itu. Nah, tambah lagi dengan bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan yang keruh dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu. Nah, kita tinggal membutuhkan lingkungan yang baik, artinya tidak tercemar, tidak bising, tidak kotor ya. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungan berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, artinya apa? Setiap makhluk hidup itu memiliki lingkungan tempat tinggal yang cocok dengan dirinya. Contohnya tadi seperti ikan tidak akan bisa hidup di darat. Nah, ikan hidupnya di air. Kemudian kambing tidak bisa hidup di air karena dia hidupnya di darat. Nah, itu salah satu contoh bagaimana lingkungan itu sebagai tempat tinggal. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu apakah lingkungan, kemudian apakah manfaat lingkungan bagi manusia? Kemudian ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan apa saja fungsi lingkungan bagi manusia. Mengapa lingkungan bisa mempengaruhi kehidupan manusia? Nah, di sini akan Ustazah beri jawabannya satu-satu. Nanti silahkan simak. Nah, apakah lingkungan? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan, yaitu ada 2 jenis, lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Kira-kira hanya bermanfaat bagi manusia atau tidak? Nah, silahkan disimak. Tidak, tumbuhan dan hewan juga tidak dapat bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Seperti yang Ustazah contohkan tadi, ya, kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup di lingkungan yang tercemar, yang kotor, ya, yang bising. Jadi tidak akan bertahan.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, silakan nanti simak kembali. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Sebagai tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Nah, inilah fungsi lingkungan bagi manusia. Selanjutnya, mengapa lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas manusia? Karena lingkungan adalah tempat tinggal manusia. Nah, karena lingkungan tersebut menjadi tempat tinggal, maka sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Karena di mana manusia tinggal, mereka akan melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, itulah sangat berpengaruhnya lingkungan. Dapat anti pahami semuanya. Jika tidak mengerti bisa tanya ke ustazah. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ada kata dan arti kata. Mungkin di sini anti masih banyak tidak tahu apa itu sumber energi, apa itu alam. Nah, sekarang silahkan simak, akan ustazah jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama di sini ada kata alam. Nah, alam itu apa? Alam itu artinya segala sesuatu yang termasuk dalam satu lingkungan. Yang kedua ada sosial. Sosial itu yaitu berkenaan dengan masyarakat. Nah, yang ketiga ada nafkah. Nah, arti nafkah tersebut bekal kehidup sehari-hari atau rezeki. Kemudian ada interaksi. Interaksi itu artinya hal saling melakukan aksi yang berhubungan. Kemudian yang terakhir ada kesejahteraan. Arti sejahtera. Kesejahteraan artinya hal, keamanan, ketentraman. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang proses produksi. Nah, silakan anti simak lagi kata dan arti dari kalimat yang sering anti dengarkan. Yang pertama yaitu ada kata proses. Artinya apa? Proses itu artinya runtunan perubahan. Ya, ingat ya, proses adalah arti runtunan perubahan. Jadi orang yang melakukan proses itu orang yang melakukan perubahan. Kemudian kata yang kedua ada produksi, artinya proses mengeluarkan hasil. Yang ketiga ada lahan, artinya tanah terbuka, tanah garapan. Kemudian yang keempat ada bising, artinya ramai. Yang kelima ada sosial, berkenaan dengan masyarakat. Baik, dapat dipahami ya pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke ustazah. Jangan lupa kerjakan latihannya di buku tulis di kumpul hari ini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.